kurang lebih selama 1 bulan ya, 1 bulan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh CGP. Fokus pendampingan nanti adalah diskusi tantangan daring, kemudian refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, diskusi pembuatan kerangka portofolio, dan diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Bapak Ibu, untuk durasi pendampingan individu masih ingat Bapak Ibu ya? Berapa Bapak Ibu? 4 jam pelajaran. 4 JPP. 4 JPP kali 45. 4 kali 45 menit. Ya. Betul. Ya, 3 jam Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LMS ya, untuk langkah-langkah pendampingan. 3 jam itu sudah disetting sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LMS Bapak Ibu ya. Jadi mohon kiranya Bapak dan Ibu menyesuaikan waktunya ya. Jadi mulai dari awal pendampingan, kemudian bagian inti pendampingan sampai dengan bagian penutup, Bapak dan Ibu ikuti rambu-rambu yang sudah ada beserta dengan waktunya. Jadi tidak ada yang kiranya nanti 2 JP sudah selesai kemudian pulang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini karena pendampingan individu yang pertama, jadi kesan pertama ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu berikan kesan yang menyenangkan kepada teman-teman CGP. Karena kita proses pembelajaran cukup lama, jadi pada saat PI ini merupakan langkah saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh CGP. Jadi pastikan besok Bapak Ibu berikan kesan yang menyenangkan ya. Di awal pendampingan jangan lupa Bapak Ibu menyapa, menanyakan kabar, kemudian ini standar ya, Bapak Ibu menyapa, menanyakan kabar bagaimana kabarnya, kemudian bagaimana proses belajar selama itu nanti yang di bagian inti. Ini yang bagian awal ini masih terkait dengan hal-hal yang bersifat dasar gitu ya. Menjelaskan fokus pendampingan yang 4 fokus tadi, kemudian Bapak Ibu memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang dilakukan, PP memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan oleh CGP. Kemudian praktik, Bapak Ibu pengajar praktik menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan, melakukan cross-check terkait dengan jurnal pemantauan pembelajaran, kemudian memberikan apresiasi sekiranya Bapak Ibu PP CGP sudah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan pertama. Terus kemudian menanyakan dukungan dari ekosistem sekolah. Nah, Bapak Ibu sudah habis menitnya, nanti tolong dicermati. Pasti nanti di sini akan ada pertanyaan yang melebar gitu ya. Nah, kalau kurang dari 4 JP tidak diperkenankan Bapak Ibu, lebih dari 4 JP sekiranya disesuaikan saja. Kalau terlalu berlebihan juga tidak baik ya, karena mungkin nanti akan mengganggu aktivitas baik untuk CGP ataupun PP. Jadi disesuaikan saja dengan rambu-rambu yang sudah ada. Nah, di bagian inti nanti Bapak Ibu ada tindak lanjut hasil lokakarya orientasi kurang lebih 30 menit. Silahkan nanti dicermati apa saja yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan. Kemudian tindak lanjut hasil pembelajaran daring terkait dengan modul 1.1 dan modul 1.2. Silahkan nanti juga dicermati bagaimana apa saja yang perlu dilakukan. Kemudian pembuatan kerangka portofolio digital, terus kemudian peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Sudah ada menit-menitnya, Bapak Ibu tinggal diikuti saja ya. Terus kemudian di bagian akhir nanti ada refleksi proses pendampingan, kemudian ada pada refleksi nanti Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan apa pembelajaran atau ide baru yang dapat
didapatkan setelah selesai pendampingan dan apa yang sudah baik dan apa yang perlu ucapkan terima kasih karena sudah melakukan pembelajaran selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Kemudian jika ada hal yang perlu didiskusikan dengan fasilitator terkait dengan pembelajaran daring, silahkan dicatat di jurnal komunikasi. Nah, ini Bapak Ibu langkah-langkahnya sudah pernah Bapak dan Ibu bedah juga waktu pembekalannya. Jadi sudah bukan hal yang asing lagi. Saya hanya memberikan mengingatkan saja, memberikan trigger untuk kita bisa memfasilitasi teman-teman CGP dengan baik. Kemudian, Bapak Ibu, ini selanjutnya nanti ada jurnal pendampingan yang perlu Bapak Ibu unggah. Jurnal pendampingan ini Bapak Ibu tulis sesuai dengan jumlah CGP. Jadi kalau Bapak Ibu punya 5 CGP, ini ditulis satu persatu ya. Nama CGP, tujuan dan fokus pembahasan, sampai dengan nanti pertanyaan terakhir. Nah, ini nanti satu-satu setelah diisi Bapak Ibu submit kuesioner. Terus kemudian Tadi mikro. ada RTL yang nanti Bapak Ibu ikuti, bukan ikuti, Bapak Ibu tuliskan untuk proses pendampingan selanjutnya. Apa yang akan Bapak Ibu kembangkan? Nah, di sini silakan dituliskan. Ini satu saja ya RTL-nya ya. Satu saja. Jadi walaupun Bapak Ibu punya 5 CGP, tapi ditulis secara umum apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan untuk proses pendampingan selanjutnya. Kemudian ada unggah dokumentasi kegiatan pendampingan individu Bapak Ibu. Nah, di kegiatan pendampingan individu di sini nanti Bapak dan Ibu mendokumentasikan sesuai dengan nama CGP. Jadi kalau CGP-nya 5 berarti Bapak dan Ibu dokumentasikan sesuai dengan CGP Bapak dan Ibu. Ada 5 berarti ya. Bisa berupa video, bisa berupa rekaman, berupa foto atau dokumen lainnya terkait aksi nyata peserta. Ini pilihan Bapak Ibu ya, pilihan video atau rekaman atau foto atau dokumen lain. Kemudian dokumentasi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti daftar hadir, kemudian apa lagi ya? Kalau memang ada RPP tapi di sini belum ada ya. Kemudian ada laporan pendampingan individu. Nah, ini nanti diunggah di sini ya, diunggah di sini. Jadi sesuai dengan CGP Bapak Ibu. Kalau 5 berarti ada 5 unggahan. Nah, itu Bapak Ibu untuk aktivitas Bapak Ibu terkait dengan PI 1 ya. Nanti akan kita bahas langsung lokakarya ya, mumpung kita ketemu ya. Sampai dengan di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Pak Sulaiman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, izin bertanya terkait dengan PI Ibu, ada 3 pertanyaan mungkin dari saya. Sebelumnya minal aidin wal faidin untuk semuanya, Ibu Luluk dan semua rekan PP dan BPGP. Yang pertama terkait dengan pendampingan Bu, pendampingan dengan kegiatan PP, apakah nanti ada sejenis bukan penyamaan, kalau penyamaan sekarang apa namanya, penyegaran Bu, penyegaran gitu di mana atau gimana? Yang pertama itu secara luring gitu, khusus PP. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan Bu, pelaksanaan di pendampingan. Kan kami sudah mengupload
mengisi jadwal. Nah, di jadwal itu kan contoh besok mulai nih rentang waktu dari tanggal 23 sampai 3 Mei ya kalau nggak salah. Nah, ternyata pada waktu besok nih saya tuh pemain jadwal di sekolah A. Nah, reschedule Bu. Boleh nggak itu dilaksanakannya di lain waktu tapi di jadwal tanggal tersebut tuh. Jadi rubah hari gitu karena ada sesuatu hal umpamanya. Yang ketiga terkait daftar hadir. Apakah daftar hadir yang di-share dari pihak BPGP itu kan semua yang hadirnya bukan yang hadir apa? Satu PP itu meliputi sejumlah itu dalam satu lembar atau per CGP 1 gitu Bu, satu format. Soalnya yang sebelumnya, tugas yang sebelumnya adalah per CGP 1. Itu mungkin Ibu pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa mewakili rekan-rekan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, untuk pertemuan luring untuk penyamaan persepsi atau penyegaran yang dilakukan oleh BPGP itu nanti menjelang modul 2 dan 3 ya Pak ya, tapi itu juga dilakukan secara daring. Jadi tidak ada pertemuan luring ya Pak ya. Terus kemudian untuk jadwal yang sudah dituliskan, seandainya Bapak Ibu mau mengganti, silakan dengan konfirmasi kepada biasanya Bu Teti ya yang ngirim ya. Silakan konfirmasi kepada kami untuk apa, karena itu nanti karena kami akan ada teman-teman yang bertugas menjadi tim monitoring dan evaluasi. Jadi kalau nanti tidak dibagi, nanti tim monitoring juga akan berpedomannya kepada jadwal itu gitu ya, walaupun nanti juga akan menghubungi Bapak dan Ibu. Jadi ada baiknya silakan diganti saja Pak kalau untuk ada perubahan jadwal. Kemudian untuk daftar hadir bisa 1 lembar untuk 5 CGP Bapak misalkan ya. Jadi 1 lembar misalkan Pak Sulaiman punya berapa CGP Pak? 6 Bu, 6 CGP. Ya, jadi 1 lembar nanti bisa buat 6 CGP kan nanti tinggal dibuat 6 kolom gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. SPPD juga demikian Pak, SPPD bisa 1 SPPD kalau di sana ada 2 kolom bisa buat 2 sekolah. Jadi kalau misalkan 1 lembar 1 SPPD juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu Pak untuk jawabannya. Terima kasih Bu, sudah jelas sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Atur nuhun. Bu Intan silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya dari Majalengka ya Bu, izin bertanya. Ketika melakukan pendampingan individu itu misalnya kepala sekolahnya kan kita sudah ada jadwal ya, namun ketika kita berkunjung ke sekolah tersebut terus kepala sekolahnya itu ada keperluan tidak ada di sekolahnya, apakah pendampingan individu bisa kita lanjutkan dengan catatan nanti SPPD ditandatangan kemudian hari ketika kepala sekolahnya ada atau bagaimana gitu, bisa diwakilkan? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terus untuk RTL, untuk RTL kan tadi 1 untuk semua ya. RTL itu berarti rencana tindak lanjut PP ya, bukan dari CGP gitu. Rencana tindak lanjut PP untuk proses pendampingan berikutnya. Oh iya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya kepala sekolahnya tidak ada gitu ya Bu ya, atau kepala sekolahnya ada sebentar terus ada kegiatan lain, ya sudah PI-nya dilanjutkan aja. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu di sini juga terikat waktu ya. Waktunya tidak leluasa. Bapak Ibu punya waktu 23 sampai 3, tapi di sini ada
tanggal merah tanggal 1 ya. Nah, terus Bapak dan Ibu, kenapa di sini mulai tanggal 23 dibuka agar Bapak dan Ibu juga punya spare waktu ya. Bapak dan Ibu yang punya JGP 6 ini kan hanya punya paling enggak satu JGP 1 hari. Jadi Bapak Ibu punya spare waktu, tidak mengganggu, harapannya tidak mengganggu aktivitas mengajar Bapak dan Ibu. Kemudian nanti yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan boleh diwakilkan. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ini mohon maaf Bapak atau Ibu ya dari SD SMP Satap Cipulus, Pak Caca atau Bu Caca? Ya Bu, terima kasih. Caca. Saya sendiri Bu dari Majalengka. Yang pertama saya mengaturkan terima kasih dari Ibu Guru yang telah menjelaskan terkait dengan pendampingan individu 1. Sebenarnya sudah banyak yang dipertanyakan oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu yang hebat. Tapi memang ada beberapa hal yang terkait seperti yang tadi ya, seperti SPPD gitu Bu. SPPD ini yang pertama barangkali apakah bisa misalkan oleh wakil kepala sekolah gitu Bu untuk ditandatanganinya. Kemudian berikutnya Bu, terkait dengan terkait dengan ini untuk CGP yang dalam mengupload itu Bu, dalam mengupload tadi kata Ibu kan bahwa itu bisa pilihan Ibu ya, bisa foto atau video. Nah di situ kan ada yang harus diupload oleh CGP terkait dengan perubahan di kelas gitu, terkait dengan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, barangkali ini apakah bisa di-upload gitu setiap CGP yang melakukan perubahan di kelas. Itu enggak dokumentasinya sesuai dengan nama kita. Silakan nanti ikuti saja yang di LMS ya. Bisa berupa rekaman. Ini pilihan Pak. Iya betul. Ya. Jadi boleh Bapak mau foto boleh, mau video boleh. Ini sesuai dengan namanya. Jadi kalau namanya Maksud saya gini, boleh dibawa dulu ya. maksud saya begini, apakah foto di bandingin dengan misalkan dengan video gitu. foto diapain Pak? Itu saya nih. Emang? Itu dulu barangkali Bu, terkait pertanyaan saya, yang mudah-mudahan kita bisa berjalan lancar dengan pendampingan individu ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SPPD bisa diwakilkan ya Pak ya, tadi sudah dijawab. Boleh sama apa namanya, kalau ada wakil kepala sekolah ya boleh sama wakil kepala sekolah, atau mungkin di sekolahnya ada siapa yang bisa di ini gitu ya. Maksudnya kalau kepala sekolah tidak ada, nah ini untuk tanda tangan SPPD bisa diwakilkan dengan cap dari kepala dari sekolah itu. Kalau memang betul-betul tidak ada. Kalau kepala sekolahnya ya ada, ya harus dengan kepala sekolah. Kemudian untuk yang diupload di sini ya ini apa namanya, pilihan gitu ya, yang diupload Bapak sesuai dengan pilihan. Bapak boleh foto, boleh video. Nah ini sesuai dengan nama CGP gitu ya Pak ya. Bu Kartika, silakan Bu Kartika.
Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Tentang pertanyaan-pertanyaan ke satu kedua ternyata sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Pertanyaan saya yang sekarang ada yang ketiganya kayaknya. Tentang pengisian itu Bu, di jurnal pendampingan untuk apakah setiap CGP one by one kita tulis dulu lalu kita submit, atau kita misalnya ada 5 orang untuk CGP-nya lalu kita tulis one by one, atau langsung submit semua, begitu Ibu? Terima kasih. Buatlah jurnal sesuai dengan jumlah CGP yang didampingi. Berarti jumlah CGP itu berapa? Pertanyaan jelas. Dan kita nyapu. Ya, jadi sesuai dengan nama CGP-nya ya Bu ya. Ambil dibuka LMS. Iya. Berarti one by one Bu ya. Nah, submit lalu CGP-nya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Iya. Terima kasih Bu Lolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin ditanyakan Bu, terkait kemarin di Ciamis itu ada promosi guru menjadi kepala sekolah ya Bu. Jadi ada beberapa CGP yang tadinya guru sekarang berubah menjadi kepala sekolah, sehingga unit kerjanya menjadi berubah. Nah, untuk pendampingan individunya apakah mengikuti tugas kerja yang baru gitu, termasuk datanya mungkin nanti harus dirubah juga Bu ya, karena CGP-nya sudah berubah. Kemudian yang kedua Bu, satu lagi boleh Bu ya, terkait ini Bu, instrumen perangkat mungkin tambahan ini untuk membantu dalam coaching, dalam wawancara bersama CGP itu kan dibikin dulu semacam lembar kerja instrumen perangkat. Apakah hasil wawancara itu juga perlu di-upload di dokumen, unggah dokumen atau tidak? Itu aja Bu, terima kasih. Baik Pak, kalau ada CGP yang diangkat jadi kepala sekolah dan pindah satuan tugas, nanti datanya yang ini ya Pak ya, yang update ya. Datanya yang update, jadi Bapak melakukan PI juga di tempat yang baru sesuai dengan Dapodik aja. Kemudian unggah dokumentasi ya tadi ya, unggah dokumentasi. Nah ini unggah dokumentasi. Nah ini ya, dokumentasi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti daftar hadir atau draft wawancara, itu juga boleh. Yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi yang terkait dengan modul 1.1 boleh. Tapi kalau Bapak mengupload yang lain itu tidak boleh ya. Jadi ini dokumen lain selain foto aktivitas PI, Bapak juga bisa mengupload daftar hadir, atau kalau ada RPP juga diupload RPP gitu ya, terkait dengan pelaksanaan di modul 1.1 ini atau di pendampingan 1 ini. Gitu ya Pak ya. Selain itu juga ada laporan kegiatan pendampingan individu yang template-nya sudah ada. Bapak dan Ibu tinggal mengisi nanti setelah isi full disertai dengan dokumen pendukung, kemudian diupload kembali di sini gitu. Oke Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Bu Rika silakan. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Seperti halnya dengan Pak Rahmat upaya ya Bu, yang ada CGP saya juga yang tempat dinasnya itu berpindah. Jadi mohon izin konfirmasi Ibu untuk penginputan data yang PI 1 ini CGP saya inputnya di tempat yang baru, jadi tidak sesuai dengan data yang dari BPGP. Kemudian yang kedua masih terkait dengan unggah dokumentasi. Itu kan ada 3 ya Bu ya, ada yang dokumentasi, ada yang media, ada yang laporan. Pertanyaannya apakah boleh dalam satu file Bu, misalkan laporan, kemudian untuk foto hadir STPD-nya kita cantumkan di lampiran. Jadi dalam satu file. Apa boleh seperti itu Ibu? Terus yang ketiga, apakah ada due date-nya? Kita paling lambat untuk pengisian dari mulai
apa tadi tuh RTL, kemudian jurnal pendampingan sampai unggah dokumentasi ini, apakah ada batas waktunya? Terima kasih Ibu atas jawabannya. Batas waktunya 2 hari setelah pelaksanaan PI ya Bu ya. Jadi kalau di sini Ibu PI untuk CGP 1 berarti segera diselesaikan, langsung diupload. Ibu kembali mengerjakan dokumentasi untuk CGP yang kedua, langsung diupload dan seterusnya. Kemudian untuk dokumen sesuai saja di sini Bu yang diunggah media. Yang diunggah dokumen yang lain, bisa daftar hadir, bisa RPP. Yang diunggah yang ketiga ada laporan. Jadi di sini yang diunggah banyak 3 poin Bu, jangan dijadikan satu karena mungkin foto-foto atau rekaman video atau dokumen lain ini nanti banyak. Jadi kalau dijadikan dalam satu laporan, size-nya mungkin tidak akan cukup, atau di sini karena diminta di LMS 3 ya Ibu sesuaikan saja dengan LMS ya. Oh, ya. Tadi Ya, Ibu. sudah ya Bu ya, berarti ya 3 ini ya. Ya. Siap Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Agus Kuswara, silakan Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majalengka Bu. Sedikit menambahkan pertanyaan dari teman-teman yang tadi barangkali yang belum begitu jelas saya terima. Mohon maaf karena posisi saya di pegunungan sedang hujan Bu. Sinyalnya agak naik turun. Yang pertama terkait dengan unggah dokumen. Kalau yang nomor 1 itu adalah unggah dokumen aksi nyata peserta atau TGP yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua itu dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan PI mungkin Bu ya. Iya. Yang di sana itu daftar hadir, termasuk juga mungkin bisa juga foto saat kita sedang pendampingan dan sebagainya bisa juga diunggah di situ Bu. Yang ketiga, barangkali Bu untuk laporan kegiatan pendampingan individu itu ada bentuk draftnya nggak Bu? Misalkan seperti apa dan sebagainya atau bagaimana kita saja? Enggak, sudah ada ini Pak, sudah ada sudah ada template-nya. Oh, ada template-nya. Sini Pak, di pendahuluan, di bahan pendukung, di bahan pengajar praktik, di template laporan PI dan Loka. Di sini tampak Bapak Ibu, template laporan PI dan Loka. Ya. Jadi Bapak Ibu template-nya sudah ada ya. Di LMS sudah disiapkan template-nya ini Bapak Ibu. Di-download. Oh iya, betul. Nah, ini sudah. laporan apakah Bapak Ibu nanti akan melaksanakan Loka Karya atau PI, tinggal dicoret saja atau tinggal dihapus saja, disesuaikan dengan keperluan program guru penggerak angkatan 10 2003 jadi 2004. Nah, silakan disesuaikan. Di sini isinya latar belakang, tujuan, indikator sampai dengan lampiran. Nah, sudah ada, tinggal Bapak Ibu yang merah-merah ini diganti ya. Nanti disesuaikan dengan buku pegangan pendampingan individu 1 kalau yang 1 dan seterusnya nanti akan seperti itu. Sudah ada semua Pak, tinggal diambil dari LMS saja ya. Jangan Terima kasih Bu. Ya, terima kasih diingatkan kembali. Di sini ya Pak ya, bahan pendukung PP dan fasilitator ada di bagian pendahuluan. Sini ya, di sini. Oke, tampak belum ya? Belum. Nah, di sini Pak ya, di pendahuluan, pendahuluannya di sini klik, terus nanti klik bahan pendukung PP dan fasilitator, nanti di bahan untuk bahan pengajar praktik di bagian template laporan PI dan Loka di sini. Baik, selanjutnya Bu Novi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu, dan mohon maaf saya izin off cam ya. Mohon maaf juga apabila pertanyaan saya memang ditanyakan sebelumnya. Begini Bu, terkait pendampingan individu, apakah boleh dilakukan di luar? Karena jujur saya
ngajar di kelas ya Bu ya. Jadi logikanya paling setelah jam mengajar gitu. Apakah diperbolehkan apabila melakukan kegiatan individu di atas jam 12 siang? Terima kasih Bu. Baik. Silakan, yang penting tidak mengganggu aktivitas mengajar ya. Jadi silakan Bapak Ibu koordinasi dengan CGP, tidak dimungkinkan saja Bapak Ibu melakukan pendampingan individu di atas jam 12 karena sudah tidak waktunya mengajar, boleh, itu justru disarankan. Atau misalkan kalau silakan disepakati yang jelas tidak waktunya mengajar gitu ya Bu ya, jadi tidak mengganggu waktu mengajar. Ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Assalamualaikum. Pak Cucu, silakan Pak Cucu. Baik, Ibu Luluk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, mohon maaf lahir batin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin tanggapan atau berbagi, Bu Luluk. Tadi ada beberapa pertanyaan, misalkan terkait dengan jurnal pendampingan individu, apakah by one by one ataukah seluruhnya langsung disubmit. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Luluk, one by one, betul sekali, tapi mungkin perlu diperjelas, artinya bahwa setelah satu CGP kita input, maka langsung disubmit. Karena kalau tidak langsung disubmit, biasanya pengalaman saya di angkatan-angkatan sebelumnya itu langsung hilang lagi. Jadi langsung disubmit. Setelah itu baru CGP yang selanjutnya ketika kita lakukan jurnal pendampingan individu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan dokumentasi. Betul sekali, banyak sekali pilihan dokumentasi, mau itu video maupun foto, tapi ini mungkin disesuaikan dengan urgensinya sesuai dengan fokus pendampingan. Kalau misalkan fokus pendampingannya adalah refleksi nilai guru penggerak, berarti dokumentasinya terkait CGP-nya yang didokumentasikan. Selanjutnya itu disesuaikan dengan pendampingan individu selanjutnya ke depannya. Misalkan kalau misalkan pendampingan individu selanjutnya adalah terkait dengan feedback 360 derajat, berarti itu yang harus didokumentasikan. Jadi sesuai dengan urgensinya. Terus yang selanjutnya Ibu, saya CGP-nya kan mengalami perubahan satuan pendidikan. Nah, perubahan-perubahan ini sudah saya 2 kali lakukan. Pelaporan yang pertama melalui koordinator PP, yang kedua langsung di link yang kemarin jadwal pendampingan individu, tapi langsung saya bold dengan cetak tebal supaya nanti mungkin pihak BBGP pun mengetahui bahwa itu ada perubahan dengan satuan pendidikan CGP terkait. Itu yang ketiga. Yang keempat mungkin Bu, ini hanya permohonan dari saya, mungkin kiranya mohon maaf kalau misalkan saya keliru. Alangkah baiknya mungkin dari BBGP melihat lagi, mereview lagi bahwa kita PP di lapangan itu memang bekerja di Angkatan Darat, tetapi kita walaupun di Angkatan Darat, tetapi kita tidak terlepas dengan kuota ya Bu ya, seperti itu. Mulai dari kolaborasi CGP kita ikuti, sesi belajar dengan instruktur kita ikuti, lalu juga kita melakukan pelaporan di jurnal pendampingan individu menggunakan online seperti itu. Mungkinkah bisa kiranya BBGP bisa menjembatani ke pusat bahwa oh iya, PP juga berhak untuk mendapatkan uang pulsa atau kuota seperti itu Bu. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih Ibu Luluk, mohon maaf atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cucu untuk penguatannya. Terima kasih Bapak Ibu, tadi sudah dikuatkan oleh Pak Cucu terkait dengan 3 pertanyaan itu ya. Untuk kuota Bapak, untuk kuota karena di sini Bapak dan Ibu secara luring, jadi secara penghonoran di perencanaan itu Bapak dan Ibu menerima honor. Jadi kalau untuk yang daring itu ada penggantian kuota. Namun begitu nanti akan kami sampaikan ya Pak ya, apakah memang untuk PP ini ada penggantian kuota, tapi untuk sebelum-sebelumnya penggantian kuota ini untuk CGP saja Bapak. Terus untuk
PP-nya ini untuk penghonorannya ya penghonoran berdasarkan JP. Jadi kalau apa namanya untuk yang aktivitas yang dilakukan di perencanaan memang tidak ada kuota untuk PP. Seperti itu Pak, sebelum-sebelumnya juga seperti itu gitu. Jadi Siap, Bu. ini melekat di tanggung kita, dan kalaupun nanti ada kebijakan terkait dengan penghentian kuota, insya Allah juga akan kami Amin, sampaikan. amin ya Allah ya. Tapi saya juga tidak janji ya Pak ya, karena Siap, Bu. sebelum-sebelumnya untuk PP penggantian honornya ya karena honor mengajar di pendampingan individu dan ada JP-nya di sini gitu, pendampingan individu dan pengajar praktik. Apa namanya dan lokakarya, mohon maaf. Itu ya Pak Cucu. Siap. Pak Siap, Bu. Erlan. Terima kasih Pak. Pak Erlan silakan Pak Erlan. Satu lagi nanti Pak Nanang sudah. Oh masih ada lagi silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu dan teman-teman PP Hebat. Ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, walaupun tadi sempat disampaikan oleh teman-teman PP yang lainnya. Yang pertama Ibu, terkait dengan template daftar hadir. Di situ kan ada tempat CGP, sekolah CGP dan tempat PI ya Bapak Ibu. Ada sekolah CGP dan tempat PI. Barangkali bisa dijelaskan Ibu bedanya di situ apa ya? Apakah sekolah CGP itu adalah unit kerjanya, kemudian tempat PI-nya adalah ruangannya atau seperti apa, atau sama saja nama sekolah gitu Ibu. Jadi mohon diperjelas untuk format template daftar hadir. Kemudian di bawahnya ada titik mangsa Bandung gitu kan. Apakah titik mangsa ini menggunakan kota Bandung atau kota sesuai dengan domisili PP gitu, mengingat daftar hadir ini adalah salah satu instrumen yang penting untuk bukti fisik pelaporan keuangan gitu, takutnya salah. Itu satu Ibu. Yang kedua adalah terkait dengan upload pendampingan individu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Yang pertama adalah bisa berupa foto atau video, tapi di situ di akhirnya ada keterangan aksi nyata Ibu. Apakah yang dimaksud itu adalah, mohon ini lagi Bu, dibuka lagi. Yang poin satunya Bu, media yang berupa video, rekaman, foto atau dokumen lainnya terkait aksi nyata modul 1.1 atau seperti apa, mengingat modul 1.1 terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kan tidak diupload di LMS Ibu. Apakah ini ditagih oleh PP kemudian diupload oleh PP dari CGP-nya masing-masing atau seperti apa? Karena kalau tadi dijelaskan oleh Ibu dan teman-teman, anggapan saya ini adalah dokumentasi kegiatan pendampingannya, bukan dokumentasi aksi nyatanya gitu. Karena aksi nyata itu kan bisa berupa video atau yang lainnya gitu. Kemudian yang terakhir Ibu, ya ada 3 pertanyaan. Yang terakhir adalah terkait dengan perubahan jadwal jam. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, kalau tidak salah ada pertanyaan, apakah bisa merubah jam atau hari kalau misalkan pendampingan individu, kita kan tidak tahu Bu, di perjalanan tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan, kan PP-nya ada halangan dan sebagainya, tapi masih ada waktu gitu. Kalau misalkan perubahan itu bisa dilakukan di link yang di-share oleh BBGP, tapi kan link itu ada batas waktunya tanggal 27 kalau tidak salah. Nah bagaimana kalau setelah itu tidak dirubah gitu? Apakah PP boleh merubah jadwal jam termasuk di dalamnya adalah harinya atau tidak gitu Bapak Ibu, terkait dengan itu? Mengingat kalau tidak salah itu jangan sampai nanti pada waktu pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh BBGP tidak ada gitu pendampingan di lapangan karena ada perubahan jadwal. Nah ini mohon Ibu penjelasannya untuk 3 poin tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadir tentunya disesuaikan dengan sekolahnya ya Pak ya. Bapak kan melakukan PI di sekolah. Jadi juga disesuaikan dengan di sekolahnya, alamat sekolahnya, CGP-nya di mana alamatnya, yaitu yang ditulis. Titik mangsanya tentunya juga merupakan tempat
atau kabupaten kota Bapak dan Ibu. Jadi itu hanya contoh saja. Silakan nanti disesuaikan Bapak Ibu kotanya di mana. Misalkan di Cirebon, tulis aja di Cirebon. Misalkan di Subang, tulis di Subang. Sekolahnya apa? Misalkan SMP 1 Subang, ya tulis saja SMP 1 Subang gitu ya. Rasanya itu tidak perlu jadi masalah karena memang sudah cukup jelas di mana tempat tugas teman-teman CGP Bapak Ibu, di situ Bapak Ibu menuliskan identitas untuk daftar hadir. Kemudian berikutnya, apakah bisa merubah jadwal mengingat Bapak Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Nah, kalau ternyata masih ada saya aku coba can boga budak ya. Kan ngaruhnya dah. Ditutup Ibu, mic-nya bocor. Nah, kalau memang masih ada waktu, silahkan itu diganti di linknya atau bisa Bapak Ibu langsung komunikasi dengan kontak personnya. Biasanya siapa yang nge-share, silahkan dikasih tahu. Kemudian karena itu nanti terkait dengan pelaksanaan Monef, jadi biasanya juga petugas Monef juga akan menghubungi Bapak Ibu. Jadi karena di sini range-nya itu cukup panjang juga, mungkin Bapak Ibu ada perubahan jadwal, mohon secepatnya untuk diinformasikan kepada kami. Kemudian terkait dengan unggah dokumentasi, ini sudah jelas ya Pak ya, ini merupakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Cucu juga, rekaman bisa, video bisa, foto bisa, atau dokumen lain terkait aksi nyata peserta. Aksi nyata ini memang tidak ada di sini, akan tetapi kan dijadikan sebagai bahan diskusi gitu ya. Nah, aksi nyata peserta apa? Nah, kalau memang ada yang diupload, ya diupload boleh. Kalau tidak ada, ya sudah, tidak perlu mengada-ngada. Jadi, pilih salah satu mana yang bisa menjadikan bukti fisik bahwa Bapak dan Ibu sudah melakukan pendampingan individu di CGP Bapak dan Ibu. Begitu. Nah, ini terkait dengan aksi nyata, silakan dibaca di langkah-langkah pendampingan apa yang di sini Bapak dan Ibu perlu lakukan atau perlu diskusikan. Karena di sini sudah ada step by step-nya terkait modul 1.1 dan modul 1.2 yang perlu direfleksikan di kegiatan PI itu yang mana, aksi nyata yang mana, itu sudah ada di sini. Nanti mohon dibaca kembali. Begitu ya Pak Erlan. Baik Bu, terima kasih. Pak Nanang, silakan. Pak Nanang, Baik, Pak Bu Lulu, terima kasih. Iya, halo. Ya, sudah. Baik, Bu Lulu, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya singkat saja, Bu. Ini saya Nanang dari Kabupaten Cianjur. Jadi Kabupaten Cianjur itu kan geografisnya sangat luas gitu kan. Nah, kebetulan saya mendapat pemetaan CGP, 6 CGP, itu semuanya di Cianjur Selatan. Jadi jaraknya itu membutuhkan waktu 4-5 jam kalau perjalanan roda 4. Itu 90, ada yang 90 kilo, ada yang 95, ada yang 98 kilometer. Nah, saya ingin mengkonfirmasi gitu kan, apakah terkait dengan lokasi CGP yang jauh dari unit kerja saya akan mendapatkan biaya bantuan penginapan? Karena kalau saya sudah rencanakan, ini membutuhkan satu CGP itu 2 hari. Jadi saya nginap ketika melakukan pendampingan individu. Begitu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanang. Semuanya jauh-jauh ya? Nggak ada yang dekat ya? Iya Bu, nah ini tadi ini ya herannya ini, kenapa ini pemetaannya kok saya dapat 6 CGP, 6-6-nya ini jauh gitu. Seperti itu. Nanti juga oleh BBGP bisa dicek saya PP Nanang CGP-nya mana saja gitu. Nah, itu kan sekarang gampang mengeceknya di Google Map gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Nanang. Ya Pak, mohon maaf untuk pemetaannya semuanya jauh karena waktu pengkelasan kami kan juga koordinasi dengan dinas ya Pak ya, dengan Kor PP terkait untuk pemetaan PP dan CGP. Jadi kalau ternyata Bapak mendapatkan yang jauh-jauh, nanti pada saat PI ada bantuan penginapan Pak, dengan syarat paling perjalanannya berapa jam tadi Pak?
Kalau dengan roda 4 bisa 4 jam, Bu. Itu ada yang 98 km. Ada yang 98 km, Bu. Itu 98 km itu dari unit kerja saya. Kalau dari tempat tinggal saya berangkat itu bisa lebih dari 100 km. Ya. Ya, nanti ada bantuan penginapan kurang lebih bantuan penginapan Pak untuk nanti Bapak bisa konfirmasi dengan orang keuangan ya yang kemarin datang di Lokakarya Pak. Ya. Tidak dicatat nggak bagian keuangan? Kalau bagian keuangan untuk Kabupaten Cianjur itu Pak Sugito kalau dilihat dari surat pendampingan itu. Nah, nanti Bapak bisa menggantikan kwitansi itu, yang jelas semua harus ada kwitansinya ya Pak ya, harus at cost ya. Nah, itu bisa ke Pak Sugito Pak untuk karena jauh tempatnya, kemudian ada harus menginap gitu ya, silakan nanti kwitansinya dan Bapak konfirmasi juga ke pihak keuangannya ya, ke Pak Sugito ya, karena nanti yang akan mendampingi sampai dengan proses selesai ini dengan Pak Sugito. Kalau saya menginapnya tidak di penginapan, biasanya kalau kami biasa menginap itu di sekolah, Bu, di sekolah atau di rumah CGP gitu. Tapi harus ada kwitansi Pak, kalau mau ada penggantian gitu harus ada kwitansi gitu. Kalau di rumah, di sekolah gitu, buktinya kan kami perlu buktinya gitu. Mungkin Bapak bisa konfirmasi ke kita aja ya. Oke, siap. Saya konfirmasi ke Pak Sugito aja ya Bu ya. Untuk lebih jelasnya berarti. Karena ada kebijakan sendiri dari pihak keuangan terkait dengan penggantian transport dan untuk bantuan penginapan gitu ya Pak ya. Pak Saiful Ramdhani. Yang terakhir Bu Linda ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas waktunya. Nyangkut terkait di langkah-langkah pendampingan individu bagian awal pendampingan, kan itu pengajar praktik memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu yang sudah disiapkan oleh CGP. Nah, untuk memastikan saya pribadi, kira-kira untuk dokumen-dokumen itu, untuk PI1 itu yang pastinya tuh apa saja, dan boleh tidak misalkan sebelumnya kita memberitahu dulu bahwasanya dokumennya untuk efisiensikan waktu sebelum pendampingan itu, bahwa dokumen ini yang harus disiapkan. Mungkin itu Bu pertanyaan saya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak konfirmasi ke CGP-nya, boleh ya, dikasih tahu dokumen yang harus disiapkan apa saja boleh. Nah, dokumennya apa saja? Ya terkait dengan 1.1 sama 1.2 ini apa gitu ya. Kembalikan lagi ke fokus pendampingan, tantangan belajar daring, refleksi penerapan perubahan kelas, pembuatan kerangka portofolio, peta posisi diri. Itu Pak, untuk detailnya maka harus dijelaskan lagi karena di sini sudah bukan pembekalan Pak, tinggal membaca lagi gitu. Saya hanya mengingatkan kembali gitu Pak. Kalau memang tidak ada dokumen yang sekiranya yang harus disiapkan ya kita sesuaikan aja. Itu ya Pak ya. Bu Linda, silakan Bu Linda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf, tadi saya karena masih di kelas jadi tidak begitu mengikuti dengan fokus. Gini Bu, saya hanya ingin pertanyakan pada saat saya membuat daftar hadir, itu saya mengurutkannya berdasarkan tanggal, jadi tidak sesuai dengan link yang BBGP itu pernah share. Nggak apa-apa ya Bu? Tidak apa-apa. Oh iya udah, makasih Bu, itu aja yang ditanyakan. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa ya Bu, yang jelas identitas CGP, kemudian sekolah CGP, dan kemudian
tanggalnya berapa, tanda tangan, dan nanti yang paling bawah titik mangsanya. Bapak Ibu, satu lagi untuk lokakarya sekalian ya. Nanti Bapak Ibu setelah mengikuti PI, setelah ada aktivitas PI, Bapak dan Ibu di sini ada lokakarya. Insya Allah nanti akan dilaksanakan di hari yang di tanggal 4 Mei. Nah, untuk temanya nanti komunitas praktisi sebagai wadah untuk mengembangkan kompetensi pimpinan pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem sekolah dengan produk yang dihasilkan pemetaan komunitas praktisi yang sudah ada untuk mengoptimalkan perannya sebagai guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, rencana moderasi sudah ada, silahkan nanti dibuka kembali. Sudah ada jadwal yang tertera di rencana moderasi. Kemudian Bapak dan Ibu juga akan tim teaching, silahkan berbagi-bagi sesi bersama dengan teman satu kelas. Kemudian untuk yang akan Bapak dan Ibu upload, yang pertama ini ya, daftar hadir jelas. Di sini Bapak Ibu silahkan nanti tuliskan daftar hadirnya. Daftar hadir sesuai yang hadir. Jadi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu ada temuan tidak hadir tapi di dalam kehadiran ditulis hadir. Jadi daftar hadir sesuai dengan kehadiran peserta. Kemudian berikutnya adalah perangkat lokakarya. Perangkat lokakarya sudah ada semua Bapak Ibu, tinggal mengikuti saja. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi nanti membawa ATK, tidak lagi nanti Bapak dan Ibu menyiapkan lokasi, semua sudah disiapkan lokasi dan ATK-nya. Bapak Ibu tinggal menyiapkan materi, kemudian berbagi tugas dengan teman satu tim. Kemudian catatan hasil lokakarya ini juga Bapak Ibu catatkan satu kali saja, memuat peserta, aktivitas pembelajaran, produk yang dihasilkan, ketercapaian tujuan belajar, kesimpulan dan refleksi pembelajaran. Satu kali saja Bapak Ibu menuliskan catatan hasil lokakarya. Kemudian unggah dokumentasi kegiatan lokakarya. Nah, Bapak Ibu, dokumentasinya daftar hadir, dokumentasi foto, kemudian laporan kegiatan lokakarya. Laporannya yang tadi sudah saya sampaikan di bagian pendahuluan, di situ ada template, silahkan diisi, disesuaikan dengan lokasi aktivitas Bapak dan Ibu. Diupload di sini ya. Kemudian penilaian keaktifan. Nah, Bapak Ibu, penilaian keaktifan di sini juga per CGP. Nanti Bapak dan Ibu tulis, bukan ditulis, langsung klik aja di gini bagaimana sikap dalam belajar, kemudian inisiatif dalam menyampaikan gagasan, sikap dalam merespon diskusi, komitmen diri dalam penyelesaian tugas, silahkan disesuaikan dengan CGP-nya masing-masing. Jadi sini Bapak Ibu real pelaksanaannya sesuai dengan CGP masing-masing. Kemudian ada evaluasi penyelenggaraan lokakarya. Nah, nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk penyelenggara setelah pelaksanaan lokakarya. Misalkan yang pertama, bagaimana saudara menilai kesesuaian isi lokakarya guru penggerak dengan panduan yang telah ada. Nah, ini nanti silakan diisi, diklik-klik, dipilih salah satu, kemudian ditulis jawabannya kalau memang memerlukan esai atau tulisan singkat. Nah, begitu Bapak Ibu sekiranya untuk lokakarya.